Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Azhar dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya, itu kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Nama saya Alena. Nama saya Frania Adri Marisya. Nama saya Ivan Avandi. Nama saya Yudita Sabilara. Pengertian ibadah dan bersyukur. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bersyukur. Kata bersyukur berterima kasih. Sedangkan kata nikmat artinya pemberian. Anugerah enak, lezat. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya berterima kasih kepadanya dengan cara mengingat atau menyebut nikmat dan mengagungkannya. Dalil nakli terkait yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 berbunyi ya ayyuhallazina kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru la in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah jika benar-benar kepadanya kamu dari yang surat An-Nahl ayat 144 yang berbunyi Qul mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, makanlah yang halal dari rezeki yang telah diberikan Allah padamu. Ta'adud al-hasyab wal al-nazil wahid, berapa sebab yang hanya memelatani turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa, contohnya dalam surat Al-Ikhlas. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara. Salah satu sebab melatar belakang ini tentunya terdapat pada surat Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16. Allah berfirman pada surat Ad-Duhan ayat 10 yang berbunyi Fartaki yaumat tati sama udid ubidu'anim mubin. Artinya, maka tunggulah pada langit membawa kabut yang tampak jelas. Ayat 10. Lanjut ke ayat 15-nya. Innaka siful abil qalilan inku qalilanakum innakum idun. Sungguhnya kalau kami menyiapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali. Tuhan ayat 15. Lanjut ke ayat 16-nya. Yauma nabtisul batsama
batnatil kubra inna muntakimun. Artinya, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka, kami pasti akan memberi balasan. Surat At-Tur ayat 16. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan Dia diperbolehkan untuk kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah secara lahir dan batin atas semua karunia yang Dia berikan kepada kalian. Salah satu bentuk syukur kepadanya ialah melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan maksiat terhadapnya. Ini jika kalian benar-benar mengabdi kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Tafsir Surat An-Nahl ayat 114. Makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria, yaitu halal dan thayyib atau baik. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan, thayyib adalah makanan yang baik untuk kesehatan dan pantas dikonsumsi. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku dari surat Al-Baqarah ayat 172 dan surat An-Nahl ayat 114. Yang pertama, selalu menjaga diri dari makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari ancaman dan malapetaka yang diakibatkan oleh makanan haram tersebut. Yang kedua, selalu bersikap waspada terhadap makanan dan minuman yang belum diketahui status hukum dan jenisnya. Lalu yang terakhir, mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan dengan menggerakkan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama, orang lain akan memperlakukanmu dengan baik. Pada hakikatnya, kebaikan akan berbalas kebaikan pula. Ini pun berlaku jika kamu mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Kebaikan yang manusia lakukan kepada sesama tak berbalas kebajikan. Hal itu bukanlah menjadi masalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran pahala bagi setiap insan yang mau berbuat baik untuk itu. Jangan ragu berbuat baik kepada orang lain, perlakukan setiap orang yang kamu temui dengan menebar kebaikan. Yang kedua, hati menjadi tenang dan lapang. Salah satu kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah suasana hati yang tenang dan lapang. Makanya semua orang ingin memiliki kondisi demikian di setiap jangkal kehidupannya. Dengan hati tenang, segala hal menjadi mudah dan tentram. Salah satu upaya untuk bisa mendapatkan hati yang tenang dan lapang dengan berbuat baik pada sesama, seperti mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Yang ketiga, disegani banyak orang. Hikmah lain yang bisa kamu peroleh jika mampu memperlakukan orang dengan baik, yakni disenangi banyak orang. Hal ini terjadi lantaran perilakumu yang mampu menyentuh hati orang lain, sehingga orang pun menghargai terhadap apa yang kamu lakukan. Ingatlah dalam berbuat kebaikan, jangan lupa dilibatkan hati yang tulus atau ikhlas. Dengan demikian, perbuatanmu akan bermakna baik itu di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata makhluk Allah. Yang keempat, menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam hidup yang singkat ini, sudah seharusnya manusia berpikir jeli dan tidak mengedepankan ego dalam diri. Ketika kau mampu memperlakukan orang dengan baik, ini menandakan bahwa kau melepaskan sendi-sendi ego di dalam diri untuk mau berdamai dengan orang lain. Ketika orang lain merasakan kebaikan yang kamu lakukan, hal itu akan berbuah pahala kebajikan untuk dirimu sendiri. Ingatlah, memperlakukan orang lain dengan baik adalah ciri manusia yang bermanfaat. Yang kelima, menginspirasi orang lain. Mungkin kamu pernah terinspirasi dengan orang lain karena kebaikan yang ia lakukan. Ini menandakan bahwa kebaikan itu menular. Asalkan dilakukan sepenuh hati, seseorang akan mudah meniru kebaikan yang dilakukan orang lain. Selanjutnya ada beberapa ayat dalam Al-Quran serta hadis mengungkapkan tentang ini. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambahkan nikmat baginya, dan jika kamu kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surat Ibrahim. Yang terakhir, keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama. Dalam ayat ke-14 surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, karena ia harus merawat, menyusui, bahkan setelah itu anak-anak masih terus merepotkan orang tua dalam banyak hal, kesehatannya maupun pendidikannya, dan hal-hal lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Al-Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Melarang berbuat syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ibadah. Lebih dari itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya. Merupakan kewajiban manusia, di mana manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan akan mendapatkan balasan siksa. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya dong. Iya, boleh. Ya, jadi mau nanya, sekarang kan contohnya ada masa pandemi seperti ini ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan kita sebagai manusia agar tetap merasa bersyukur atas yang udah terjadi kayak saat ini? Mungkin pada saat pandemi ini ya, Rida maksudnya. Iya. Ayo, ada lagi gak yang bertanya? Itu jangan lupa tuh recordnya dimatiin dulu tuh. Kepanjangan masukin itu YouTube-nya.